Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera. Saya berharap semuanya kita dalam keadaan baik. Dan tentunya begitu, oleh karena kita yakin Tuhan telah menyertai saudara, memelihara kehidupan kita hingga pada saat ini. Jemaat Tuhan yang diberkati, pada saat ini saya boleh mengambil satu bagian untuk menyampaikan firman Tuhan, khususnya kepada jemaat Ngemingan yang diberkati. Tentunya pada saat ini, di tengah wabah yang melanda kota kita ini, negara-negara ini, bahwa pada saat ini tentunya kita memiliki satu hal yang mengkhawatirkan. Tetapi melalui firman Tuhan pada saat ini, inilah yang akan menolong kita, bahwa kita akan tetap percaya bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, sebelum saya lanjutkan firman Tuhan ini, saya rindu agar saya boleh menyampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan menjadi bagian kita melalui kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh hati kami bersyukur kepadamu di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pada saat ini apa yang kami hadapi, Tuhan tetap beserta dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kiranya berkat-Mu akan tetap menjadi bagian kami. Tuhan akan memberkati kami dimanapun kami berada pada saat ini, sehingga pertolongan-Mu, kasih-Mu, Engkau akan tetap menyatakan kepada kehidupan kami. Pimpinlah ibadah kami pada saat ini, karena kami persembahkan doa ini melalui anak-Mu Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, jemaat Ngemingan, tentunya kita berbahagia pada saat ini, bila mana di tengah-tengah suasana yang kita hadapi, kita masih tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Terpujilah nama Tuhan. Tentunya saudara yang dikasihi oleh Tuhan pada saat ini, apa yang kita rasakan pada saat ini, apa yang terjadi pada saat ini, tentunya tidak ada yang mengharapkan. Tetapi di tengah-tengah situasi yang pada saat ini, saya yakin dan percaya saudara dan saya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Salomo menuliskan di dalam Amsal pasal 22 ayat yang ketika dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya pada saat ini kita tidak bisa melakukan segala kehidupan yang biasa kita lakukan. Kita tidak bisa bebas lagi melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan. Kita tidak bebas lagi untuk melakukan kontak sosial kita. Bahkan yang lebih miris lagi, kita tidak bisa lagi untuk beribadah datang setiap hari Sabat ke rumah Tuhan oleh karena situasi yang terjadi pada saat ini. Tetapi melalui hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, melalui organisasi kita, Gereja Masehiat Hari ke-7, dan melalui pemerintah kita, menganjurkan agar kita boleh berada di rumah kita masing-masing. Tetapi jangan lupa, biarlah kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan bersama dengan kekasih-kekasih hati kita, yaitu anak istri kita, suami kita, orang-orang terdekat kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang diberkati, khususnya jemaat Ngemingan, pada kesempatan yang berbahagia ini, apapun yang kita hadapi, tentunya kita harus tetap memandang Tuhan sebagai Allah
yang akan selalu menolong kehidupan kita. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan biarkan kita mengalami segala sesuatu ini dengan sendiri. Tetapi saya yakin percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dan menjauhkan kita dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Memang tentunya akan banyak hal-hal yang berubah. Akan ada hal-hal yang di luar dari apa yang kita harapkan dan kita inginkan. Ini akan bisa berdampak kepada masalah ekonomi kita. Ini akan berdampak kepada pekerjaan kita. Ini akan berdampak segala rencana-rencana kehidupan kita yang mungkin kita sudah setting mulai awal tahun 2020 ini. Tetapi di awal tahun 2020 ini tentunya ada satu wabah yang namanya COVID-19 yang melanda kota kita, negara kita, bahkan beberapa negara di dunia ini, sehingga tentunya segala sesuatu yang kita rencanakan sepertinya sirna begitu saja. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang terjadi pada saat ini, mari kita tetap fokus bahwa Tuhan akan beserta dengan kita. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi pada saat ini mungkin sudah pernah terjadi kepada hamba-hamba Tuhan sebagai pendahulu kita. Bagaimana mereka merasa khawatir, merasa takut, dan mereka mengalami namanya tekanan-tekanan dalam kehidupannya seperti apa yang kita hadapi, bahkan lebih dari apa yang kita hadapi pada saat ini. Itu sebabnya ketika hal itu terjadi kepada hambanya Yosua, saudara lihat di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat 6, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9. 3 kali Tuhan mengatakan kepada hambanya Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetapi percayalah, bukankah aku akan menyertai engkau. Saya boleh ambil firman Tuhan ini akan menjadi penolong dan menguatkan kita, khususnya jemaat Tuhan yang diberkati jemaat Ngemingan. Tuhan akan menolong saudara, Tuhan akan menolong saya, dan Tuhan akan menolong kita semua di tengah-tengah situasi yang kita hadapi saat ini. Dia akan menguatkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri, asalkan kita fokus kepada firman-Nya dan janji-Nya. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita pada saat ini, di dalam perjalanan iman kita pada saat ini, saya yakin dan percaya saudara dan saya tidak akan mengalami satu kekhawatiran yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, oleh karena Tuhan bersama dengan kita. Amin. Tuhan bersama dengan kita, dan Dia janjikan Dia akan menyertai kita dan memelihara kehidupan kita masing-masing. Rasul Paulus juga menyampaikan kepada kita pada saat ini dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang datang kepadamu tidak akan melebihi kekuatanmu. Inilah janji Tuhan kepada kita, saudara. Memang sekarang ini situasi ini sepertinya kita tidak bisa melakukan lebih dan lebih di dalam mengekspresikan kehidupan kita sehari-hari. Tetapi saudara, apapun yang terjadi pada saat ini, Tuhan katakan melalui hamba-Nya tidak akan melebihi kekuatan kita. Artinya kita masih bisa melakukan segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya saya boleh berbicara dengan beberapa orang jemaat kita, dan mereka menyampaikan keluhan yang positif. Kapan ini berlalu? Saya sudah rindu berada di pelataran Tuhan. Saya sudah rindu berada di rumah Tuhan.
Dan saya sudah hitung saudara, ini sudah 5 Sabat kita tidak berada di rumah Tuhan. Kita tidak bisa bersama-sama untuk merayakan hari Sabat. Kita tidak bisa bersama-sama duduk bersama dengan sahabat kita, teman kita, handatolan dan siapapun yang biasanya bersama dengan kita, sekarang ini sepertinya sangat jauh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan kita memang ada sedikit bergeser oleh karena situasi pada saat ini. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya juga teringat kepada satu pengalaman hamba Tuhan yang dituliskan di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab ini, yaitu pengalaman daripada Ayub. Saudara-saudara, saya hanya mengulas sekilas kepada saudara, tetapi saudara tentunya tahu bagaimana kehidupan daripada Ayub ketika Tuhan izinkan dia dicobai oleh iblis seizin daripada Yesus Kristus. Dalam seketika hartanya habis, dalam seketika anak-anaknya meninggal, dalam seketika semuanya kebanggaannya hilang, dan bahkan dia harus mengalami satu penyakit yang belum pernah dia alami, yaitu penyakit borok busuk, mulai dari kaki sampai ujung kepala. Dan dia harus tidur di abu yang selama ini dia hidup enak bahagia. Tetapi oleh karena segala sesuatunya yang terjadi pada saat itu, kehidupannya berubah 180 derajat. Bisa saja saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dialami oleh Ayub ini kita juga alami pada saat itu. Bahwa tentunya ada berubah yang signifikan yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita, bahkan di dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Bahkan bukan hanya itu saja, dia juga mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa, bahkan dari istrinya sendiri. Istrinya katakan, masih bertekunkah engkau kepada Allahmu? Kutukilah dan matilah. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Ayub pasal 1 ayat 22, firman-Nya mengatakan, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa, dan Ayub tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut baginya. Itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati, jemaat Ngemingan, saya rindu kita memiliki pengalaman yang sama sebagaimana pengalaman daripada Ayub soal iman. Bukan soal penderitaannya, soal iman. Saya rindu agar kita juga di dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan pada saat ini, mari kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan yang tidak patut kepada saudara dan saya. Tuhan pasti akan memberikan hal yang terbaik dalam kehidupan kita sesuai dengan janjinya. Oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang 11, apa dikatakan juga ayat yang biasa, bahwa Tuhan mengatakan rancangan yang ada padaku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ini juga akan menguatkan kita saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, jemaat di Ngemingan yang diberkati, saya yakin wabah ini akan secepat mungkin akan meninggalkan kota kita ini. Amin saudara. Saya yakin wabah ini akan meninggalkan negara kita ini. Amin. Dan bahkan akan hilang secepat mungkin, sehingga apapun yang menjadi rencana kita akan kita bisa lakukan oleh karena pertolongan daripada Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita akan tetap setia di dalam iman kita kepada Tuhan. Saya yakin apapun yang menjadi masalah kita pada saat ini, kita akan serahkan semuanya kepada kasih Tuhan.
bahwa Tuhan akan menyertai saudara, Tuhan akan menyertai kita, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Karena janji Tuhan adalah janji yang pasti di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya akhiri firman Tuhan ini, saya rindu membawakan sebuah ilustrasi. Ada seekor rusa betina. Pada saat ini rusa betina ini sudah mau melahirkan. Dan pada saat itu dia memutuskan bahwa dia akan pergi ke pinggir sebuah hutan dekat sungai yang jernih. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat dia berada di pinggir hutan dekat sungai yang jernih ini, sesuatu hal yang tidak dia inginkan terjadi pada saat itu. Bahwa dia mendengarkan suara gemuruh dari langit, dan tiba-tiba tampaklah kilat yang menyambar permukaan bumi. Hutan yang kering yang dia tempatin itu akhirnya mulai terbakar oleh karena percikan daripada petir itu sendiri. Dan lebih mirisnya lagi ketika dia menoleh ke kiri, rupanya di sebelah kiri sana sudah ada siap-siap seorang pemanah yang siap untuk memanah dia. Dan pada saat dia menoleh ke kanan, dia juga melihat ada seekor singa yang besar siap untuk menerkam dia. Terus apa yang dia lakukan? Tidak ada pilihan yang lain selain dia fokus untuk melahirkan bayinya. Dia tidak memikirkan apakah dia akan mati dimangsa oleh singa. Dia tidak pikirkan lagi apakah dia akan mati terkena panah. Dia tidak pikirkan lagi apakah dia akan mati terbakar, atau dia akan mati tenggelam ketika dia melompat ke sungai tersebut. Yang jelas, bahaya sangat mengancam kehidupannya. Dia pun akhirnya pasrah, tetapi dia fokus untuk melahirkan bayinya. Tetapi waktu dia sudah fokus melahirkan bayinya, tanpa disangka-sangka, kilat-kilat yang menyambar mengganggu pemandangan si pemburu. Akhirnya panah yang dia lesatkan meleset dan akhirnya mengenai singa yang siap menerkam dia. Dan hal yang lain juga pada saat dia fokus untuk melahirkan, tiba-tiba hujan deras turun dari langit dan akhirnya semua tempat itu akhirnya padam dari api tersebut. Oleh karena begitu derasnya hujan tersebut, akhirnya si pemburu tadi, pemanah itu, dia pun pergi meninggalkan tempat itu dan dia berteduh ke tempat yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang diberkati, jemaat Ngemingan dan semua pemirsa yang menyaksikan mimbar online jemaat Ngemingan ini. Kita bisa juga merasakan apa yang dirasakan oleh rusa betina ini. Kita sekarang ini semakin terhimpit. Kita tidak bisa melakukan dengan bebas kehidupan kita. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita tetap fokus kepada Tuhan Allah, penolong, pemelihara dan pencipta kita. Dia akan meluputkan kita kalau kita fokus dan percaya kepada janji Tuhan. Itu sebabnya saya juga berbahagia mendengarkan kesaksian-kesaksian daripada hamba-hamba Tuhan. Bila mana pada saat ini yang biasanya tidak pernah ada mesbah kecil di rumah tangga mereka, akhirnya sekarang mereka buat. Dan kita berbahagia pada saat ini ada program dengan hikmah yang diberikan kepada kita, yaitu doa berantai yang dibuat oleh DJKT, bahkan jemaat Ngemingan ini. Oleh sebab itu apapun yang terjadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita fokus kepada Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita dan memelihara kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati, jemaat Ngemingan, biarlah kiranya kita percaya akan janji Tuhan ini.
Dan biarlah kiranya kita akan lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi pada saat ini, di tengah-tengah COVID, virus corona yang melanda kota kita ini, Tuhan akan halau itu dan Tuhan akan lepaskan kita dari situ, sehingga pertolongan Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita. Kiranya damai sejahtera dan sukacita akan memberkati saudara, memberkati kita semua, dan akan memberikan hal-hal yang terbaik di tengah-tengah apa yang terjadi pada saat ini. Dan biarlah kiranya iman kita tetap terpelihara. Kiranya damai sejahtera dan sukacita menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, kita kembali, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman yang singkat yang boleh kami terima pada saat ini. Bila kiranya firman ini boleh kami aminkan di dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap percaya akan janji Tuhan. Dan biar kiranya iman kami tetap fokus kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan biarlah kiranya Engkau akan memberkati kami semua, khususnya jemaat Ngemingan, di dalam pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Sehingga apapun yang terjadi, iman kami akan tetap menjadi iman yang bertumbuh. Dan biarlah kiranya pengalaman daripada hamba-Mu Ayub, biarlah itu kami jadi bagian kami, sehingga kami akan tetap berada dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sambut berkat Tuhan. Dan kiranya Engkau mengampuni kami dari segala dosa kami, karena kami berdoa melalui anak-Mu Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami.